Jadi pada awal tahun 2026, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Nah, berdasarkan pemeriksaan BPK tersebut ditemukan hasil audit nilai melebihi batas materialitas di dalam LHP keuangan Pemkab Muara Enim. Kemudian pada bulan Mei 2026, Saudara EDS, selaku Bupati, memerintahkan Saudara RSA, ini selaku Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan tahun 2026 dan sebelumnya selaku Kepala Dinas Pendidikan, untuk melakukan pengurusan LHP audit BPK yang tadi ada temuan melalui Saudara AGG alias Eng yang merupakan pihak swasta. Untuk menindaklanjuti perintah tersebut, kemudian Saudara RSA meminta Saudara ABN selaku Sekretaris Dinas, ini bawahannya RSH, menemui Saudara AGG lewat perantara pihak swasta yaitu Saudara MYN. Pada pertemuan tersebut, ABN dan AGG tadi melakukan negosiasi atas kebutuhan fee untuk mengubah temuan audit BPK dari pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025. AGG kemudian menyampaikan dalam negosiasi tersebut ada kebutuhan fee yang disampaikan oleh AGG yaitu sekitar 1,6 miliar. Nilai ini diambil dari 1% pagu anggaran pekerjaan infrastruktur atau 2% dari pagu anggaran pengadaan dan dari Pemkab Muara Enim. Jadi ini yang terjadi di pembicaraan negosiasi antara ABN dan AGG. Setelah terjadi kesepakatan, AGG kemudian mempersiapkan pasukan. Ini istilahnya yang kami temukan di hasil pemeriksaan dan barang bukti untuk mengurus permintaan dari ABN. Salah satunya AGG berkoordinasi dengan Saudari TTN. TTN ini adalah selaku ASN atau pengendali teknis di BPK Perwakilan Sumatera Selatan untuk menindaklanjuti pengubahan hasil audit BPK. Sementara itu ABN menyiapkan sejumlah uang yang diminta tadi hasil negosiasi, diantaranya penerimaan uang tersebut dari Saudari FK, selaku pihak swasta atau Direktur MSA, melalui pihak marketingnya yang kemarin kita sudah tetapkan yaitu Saudari CRH. Ini pihak PBJ di proyek Smartboat di lingkup Dikbud Muara Enim. Di situ ada irisannya di situ. Kemudian dari penerimaan sejumlah 500 juta yang diberikan oleh CRH kepada ABN, selanjutnya ABN membagi dua kelompok dari distribusi uang 500 juta tersebut, yaitu ada pemberian di Jakarta dan Sumatera Selatan. Salah satunya 100 juta untuk AGG, yang tadi pihak perantara untuk mengurus temuan, dan 100 juta kepada MYN. MYN ini selaku perantara tadi yang memperkenalkan ABN ke AGG. Pertemuan dilakukan di Jakarta, kemudian untuk jumlah uang sisanya 300 juta diserahkan oleh ABN di Sumatera Selatan untuk kepentingan EDS, Bupati. Ini yang peristiwa tentang tangan yang sebelumnya. Selain penerimaan tersebut, AGG sebelumnya juga diduga telah menerima uang dari ABN sebesar 50 juta. Ini bukan yang pertama kali. KPK kemudian melakukan penelusuran lebih lanjut atas aliran dana tersebut. Selanjutnya dalam perkara ini, tim KPK dalam kegiatan penyelidikan tertutup kemarin juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai
sebesar 100 juta dari AGN, kemudian uang tunai 100 juta dari MYN, dan kendaraan roda 4 serta dokumen dan barang bukti elektronik lainnya. Selanjutnya, berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atas audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2025, KPK kemudian menetapkan 5 orang tersangka yang terdiri dari 1. Saudara AGG alias Ang selaku pihak swasta. Yang kedua, Saudara TTN selaku ASN atau pengendali teknis. Saudara EDS selaku Bupati Muara Enim. Saudari CRH selaku pihak swasta, yaitu marketing PT MSA. Dan terakhir, Saudari FK selaku pihak swasta atau direktur PT MSA. Atas perbuatannya, Saudara AGG dan Saudara TTN diduga telah menerima hadiah atau janji yang bertentangan dengan kewajibannya terkait pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim, dan disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, atau pasal 606 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara terhadap Saudara EDS, Saudari CRH dan Saudara FK atas perannya tadi telah melakukan pemberian terhadap pihak-pihak terkait disangkakan telah melanggar pasal 605 huruf A atau huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, atau pasal 606 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya, KPK melakukan penahanan terhadap para tersangka, khususnya yang 2 orang, yaitu terhadap AGG dan TTN, karena terhadap 3 tersangka lainnya sudah ditahan, 2 ditahan di perkara sebelumnya dan 1 masih dalam tahap penyidikan. Untuk yang 2 orang kita tahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 10 Juni sampai dengan 29 Juni 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Demikian kami sampaikan untuk laporan kronologis dan konstruksi perkaranya untuk kegiatan tertangkap tangan terkait laporan pemeriksaan BPK di Kabupaten Muara Enim yang kemarin kita lakukan.